Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozali, ingin mempresentasikan tugas video ekonomi Islam dengan materi sistem keuangan dan kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Langsung saja, yang pertama A. Konsep uang dalam Islam. Fuqaha dalam mendefinisikan uang lebih mengkaitkan pada unsur intrinsik dan nilai guna dari uang itu sendiri. Meskipun sebagai dari para pemikir kalangan Islam masih mendefinisikan uang dengan emas dan perak, namun sebagian lainnya tidak lagi memaksakan pada bahan dari uang itu sendiri, tetapi lebih pada prinsip masalah dan adalah yang terkandung dalam materi uang itu sendiri. Uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai atau kesatuan hitung yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Dari definisi-definisi tentang uang di atas dapat diambil benang merahnya, yaitu merupakan definisi yang bersifat fungsional. Uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menunjukkan fungsi tertentu, dan uang memang memiliki berbagai fungsi yang berbeda, seperti media tukar atau disebut medium of exchange dan satuan hitung, alat penyimpanan nilai, dan standar pembayaran tertunda. B. Ekonomi makro dan perubahan fungsi uang. Yang pertama, ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang membahas permasalahan kebijaksanaan makro, yakni berupa pengelolaan dan pengendalian umum perekonomian secara nasional, sehingga bisa tumbuh secara seimbang dan terhindar dari keadaan-keadaan yang mengganggu keseimbangan tersebut. Ekonomi makro Islam adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro, berupa pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ajaran Islam. Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik yang awal benar-benar harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam yang bersumber dari syariatnya. Dari hal ini baru dari satu sisi, sedangkan dari sisi lain adalah Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab. Dalam menganalisis ekonomi mikro pada umumnya meliputi bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Mikroekonomi lebih menitik beratkan pada analisa mengenai masalah membuat pilihan, sedangkan dalam ekonomi makro lebih global atau menyeluruh, meliputi perubahan keseluruhan dalam kegiatan ekonominya. Sekian video presentasi dari saya. Dibilang kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.